Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai komunikasi adalah kunci sukses karir. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna. Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai komunikasi adalah kunci sukses karier. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Kemampuan bekerja membuat seseorang diterima, tetapi kemampuan berkomunikasi membuat seseorang berkembang. Pertama, mari kita bahas latar belakangnya dan mengapa ini penting. Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting untuk menyelesaikan tugas. Namun, dalam banyak situasi, keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kemampuan berkomunikasi secara efektif. Banyak ide yang baik tidak tersampaikan dengan jelas, banyak potensi yang tidak terlihat karena komunikasi yang kurang efektif, dan banyak kesalahpahaman yang muncul karena informasi tidak disampaikan dengan tepat. Yang pertama, ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka beberapa hal yang dapat terjadi, yaitu 1. Terjadi miskomunikasi antar tim. 2. Instruksi pekerjaan tidak dipahami dengan benar. 3. Hubungan kerja menjadi kurang harmonis. 4. Potensi individu tidak terlihat secara optimal. Yang kedua, sebaliknya, apabila individu yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka cenderung 1. Lebih mudah menyampaikan ide dan solusi. 2. Lebih dipercaya dalam bekerja sama. 3. Lebih efektif dalam memimpin atau berkolaborasi. 4. Lebih mudah membangun hubungan profesional. Dengan demikian, komunikasi bukan hanya keterampilan tambahan, tetapi salah satu faktor utama dalam perkembangan karier. Lalu kedua, ruang lingkup pembahasan. Materi ini mencakup beberapa aspek penting terkait komunikasi dalam dunia kerja. Yang pertama, peran komunikasi dalam kerja tim dan kolaborasi. Yang kedua, hubungan antara komunikasi dan kepercayaan profesional. Ketiga, pentingnya menyampaikan ide dan informasi dengan jelas. Keempat, dampak komunikasi terhadap perkembangan karier. Topik ini relevan bagi semua individu yang bekerja, baik sebagai anggota tim, supervisor, maupun pemimpin organisasi. Selanjutnya ketiga, kendala yang sering dihadapi. Beberapa kendala yang sering muncul dalam komunikasi di lingkungan kerja antara lain, yang pertama, informasi tidak disampaikan secara jelas. Pesan yang tidak lengkap atau tidak terstruktur dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, kurangnya kemampuan mendengarkan. Komunikasi tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memahami sudut pandang orang lain. Yang ketiga, kesulitan menyampaikan ide. Sebagian individu memiliki ide yang baik, tetapi kesulitan menjelaskannya dengan cara yang mudah dipahami. Yang keempat, emosi dalam komunikasi. Ketika emosi tidak terkelola dengan baik, komunikasi dapat menjadi kurang efektif dan memicu konflik. Dan keempat, analisanya. Komunikasi yang efektif tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbicara, tetapi juga mencakup beberapa unsur penting, yaitu yang pertama, kemampuan menyampaikan pesan secara jelas dan terstruktur.
Yang kedua, kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang ketiga, kemampuan memahami perspektif orang lain. Yang keempat, kemampuan menjaga sikap profesional dalam interaksi. Dan dalam dunia kerja modern, komunikasi yang baik dapat meningkatkan 1. Efisiensi kerja, 2. Kualitas kerja tim, 3. Kepercayaan antar individu, 4. Peluang pengembangan karier. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif sering menjadi sumber utama kesalahpahaman dalam organisasi. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi perlu dipandang sebagai keterampilan strategis yang mendukung keberhasilan profesional. Lalu kelima, rekomendasi. Yang pertama, untuk individu. Ada beberapa langkah yang dapat membantu meningkatkan kualitas komunikasi di tempat kerja, yaitu 1. Menyampaikan pesan secara jelas, singkat, dan terstruktur. 2. Mendengarkan secara aktif sebelum memberikan tanggapan. 3. Menjaga sikap profesional dalam setiap interaksi. 4. Menghindari asumsi dan memastikan pemahaman bersama. Komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara dengan jelas, tetapi juga tentang membangun pemahaman dan kepercayaan. Yang kedua, untuk aksi praktisnya. Coba tanyakan pada diri sendiri, setelah berkomunikasi dalam pekerjaan, apakah pesan yang saya sampaikan benar-benar dipahami oleh orang lain? Refleksi sederhana ini membantu memastikan bahwa komunikasi tidak hanya terjadi, tetapi juga menciptakan pemahaman yang efektif. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai komunikasi adalah kunci sukses karier. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Terima kasih. Demikian ya pembahasannya. Jika Smart People merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share-nya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Bye.